Halo teman-teman, selamat datang di Arsitektur Perubahan Abadi. Pernah tidak sih kita bertanya-tanya, kenapa semangat tahun baru seringkali hilang begitu saja? Di presentasi singkat ini, kita tidak akan sekedar bicara soal tips klise. Kita akan membongkar mitos-mitos tentang resolusi dan belajar bagaimana cara membangun fondasi perubahan yang sebenarnya. Perubahan yang tidak runtuh dimakan waktu. Mari kita mulai dari realita pahit ini. Lihat gambar di kiri. Tanggal 1 Januari. Tulisannya rapi, isinya penuh semangat, olahraga, belajar skill baru, hidup sehat. Tapi lihat di kanan, baru masuk 1 Februari, kertas itu sudah jadi sampah. Kenapa? Setiap tahun, jutaan orang membuat janji pada diri sendiri, tapi faktanya, sebagian besar janji itu menguap hanya dalam hitungan minggu. Apa yang salah? Banyak orang mengira mereka gagal karena kurang niat atau kurang disiplin. Itu salah besar. Kegagalan resolusi bukan karena Anda malas, tapi karena fondasinya yang rapuh. Masalah utamanya adalah, kita sering salah paham tentang apa itu resolusi. Kita membangun gedung tinggi di atas tanah yang retak. Sebesar apapun niatnya, kalau dasarnya salah, ia akan runtuh. Masuk ke bab pertama, mitos waktu. Kita sering terjebak ilusi kalender. Kita merasa perubahan itu harus dimulai tanggal 1 Januari. Lalu lihat coretan ruwet di gambar itu. Itu isi kepala kita. Kita mengira resolusi itu soal menambah. Harus lebih sibuk, lebih banyak target, lebih ambisius. Akhirnya kita kewalahan sendiri oleh daftar keinginan yang tidak realistis. Padahal faktanya, perubahan yang awet itu lahir dari kesadaran, bukan tanggalan. Anda bisa berubah di bulan Maret, Agustus, atau hari ini. Dan yang paling penting, kemajuan seringkali datang dari pengurangan, bukan penambahan. Tanyakan pada diri sendiri, apa kebiasaan buruk yang perlu saya hentikan? Mengurangi beban seringkali lebih efektif daripada memaksakan hal baru. Lalu ada mitos tentang energi. Kita sering merasa resolusi itu harus spektakuler, harus mengubah hidup secara drastis dalam semalam. Kita mengandalkan motivasi yang berapi-api, seperti lilin itu. Masalahnya, motivasi itu seperti api lilin, mudah padam kalau kena angin, dan sumbunya bisa habis. Kalau kita cuma bergerak saat termotivasi, kita akan berhenti saat bosan. Faktanya, perubahan abadi itu seperti menyusun batu bata. Resolusi tidak bergantung pada motivasi yang meledak-ledak, tapi pada sistem. Lihat tangan di gambar itu. Dia tidak buru-buru. Dia meletakkan satu bata demi satu bata dengan rapi dan konsisten. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang membosankan, tapi dilakukan terus-menerus. Mitos ketiga adalah obsesi pada hasil. Saya harus turun 10 kilo. Saya harus dapat jabatan itu. Kita terobsesi pada garis finish. Bahayanya, pola pikir ini menuntut kesempurnaan. Kalau kita bolong olahraga sehari, kita merasa gagal total, lalu berhenti sama sekali. Ini adalah jebakan perfeksionisme yang mematikan progres. Padahal, akar perubahan ada pada identitas. Ubah cara bicara Anda. Bukan saya ingin rajin, tapi saya adalah orang yang menjaga tubuh. Dan lihat mangkuk emas itu. Itu seni kintsugi. Mangkuk yang pecah disambung lagi dengan emas, jadi lebih indah. Konsistensi bukan soal tidak pernah jatuh atau gagal, tapi seberapa cepat kita bangkit kembali dan memperbaiki diri. Mitos terakhir, resolusi sebagai sumpah mati. Banyak dari kita menulis resolusi, menutup bukunya, lalu tidak pernah membukanya lagi sampai tahun depan. Tidak pernah dievaluasi. Akhirnya resolusi cuma jadi ritual tahunan kosong tanpa makna. Sebaliknya, anggaplah resolusi sebagai kompas, bukan harga mati. Kompas itu alat navigasi. Kalau di tengah jalan ternyata arahnya salah atau tidak relevan, ya diputar, disesuaikan. Resolusi yang hidup harus dievaluasi secara berkala. Boleh diubah, boleh dikalibrasi ulang, agar tetap sesuai dengan tujuan hidup kita. Jadi, inilah cara melihat resolusi dengan fondasi yang sehat. Ingat 4 pilar ini. Bukan sekedar janji tapi arah tujuan, bukan karena tekanan tapi karena kesadaran diri. Tidak perlu cepat, yang penting konsisten, dan lakukan ini untuk diri sendiri, bukan untuk validasi orang lain. Ingatlah, resolusi yang bertahan lama tidak terlihat hebat di awal. Mereka terlihat sederhana, sepi dan tidak dramatis. Seperti tunas kecil ini. Tidak terlihat pertumbuhannya sehari-hari, tapi akarnya sedang menguat ke bawah. Karena pada akhirnya, hidup tidak berubah karena satu kalimat resolusi yang indah di atas kertas. Hidup berubah karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda jalankan sendirian, saat subuh, saat lelah,
saat tidak ada satupun orang yang melihat. Jadi, mari berhenti sekedar membuat resolusi. Mulailah membangun arsitektur kehidupan Anda. Bangun perubahan Anda, satu bata demi satu bata. Terima kasih, dan selamat membangun perubahan abadi.